Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang selalu menghadirkan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Siang itu, di tengah panas menyengat dan tatapan acuh warga, seorang anak kecil dengan wajah lusuh dan mata memelas, berjalan pelan tanpa alas kaki, menggenggam kaleng penyok berisi harapan. Ia hanya ingin makan. Namun yang ia dapat bukanlah nasi, melainkan tendangan, hinaan, dan luka di depan banyak mata. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu akan membuatmu diam terpaku dan tak percaya bahwa ini bisa terjadi di dunia nyata. Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Terik matahari siang itu terasa menyengat, memantul dari aspal panas yang membakar telapak kaki. Seorang bocah kurus dengan pakaian lusuh berjalan perlahan menyusuri trotoar di kawasan perumahan elit. Namanya Fahri. Umurnya baru 9 tahun, tapi wajahnya menyimpan luka yang tak terlihat mata. Tangan kecilnya menggenggam sebuah kaleng bekas biskuit yang penyok di bagian bawah. Di kaleng itu tertulis dengan spidol pudar, "Sedekah untuk anak yatim." Fahri melangkah pelan. Setiap langkahnya seperti menahan sakit, tapi ia tetap menunduk dan terus berjalan. Rumah-rumah di sekitarnya megah, pagar tinggi, taman rapi, dan mobil-mobil mewah berjajar. Di matanya yang jernih, itu semua terlihat seperti dunia yang sangat jauh darinya. Tapi hari itu, ia sudah tidak tahan. Sejak kemarin belum makan, hanya minum air keran dari taman kota. Tubuhnya lemas, tapi hatinya tetap berharap. Fahri berhenti di depan rumah paling mencolok di sepanjang jalan itu. Cat dindingnya putih bersih, gerbang besi menjulang tinggi, dan taman depan ditanami bunga warna-warni. Di garasi, terparkir mobil hitam mengilap dengan plat nomor khusus. Rumah itu milik Bu Hajah Rani. Namanya terkenal di komplek. Konon, wanita itu baru saja pulang dari Tanah Suci. Banyak warga menyebutnya sebagai wanita dermawan yang taat agama. Tapi Fahri tak mengenal reputasi. Ia hanya mengenal lapar. Ia mengetuk gerbang pelan. 1 kali. 2 kali. Tidak ada jawaban. Ia coba lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Dari balik tirai jendela lantai 2, seseorang tampak mengintip. Lalu suara pintu terdengar terbuka. Seorang wanita paruh baya keluar. Gamisnya panjang dan mahal, berwarna krem dengan detail bordir di ujung lengan. Jilbabnya menjuntai sampai pinggang. Di tangan kirinya, ia membawa gelas tinggi berisi minuman dingin. Uap air menetes di permukaannya. Matanya langsung mengarah pada Fahri. "Apa maumu?" tanyanya dengan nada tajam. Fahri mengangkat kalengnya dengan 2 tangan. Suaranya bergetar. "Bu, saya lapar. Saya cuma minta makan." Wanita itu mendelik. Langkahnya mendekat ke pagar. "Astagfirullah, lihat dirimu. Bajumu kotor. Kakimu penuh lumpur. Kamu kotori pemandangan rumah saya. Ini komplek bersih, bukan tempat pengemis." Beberapa warga yang sedang menyiram tanaman dan duduk di teras menoleh. Semua terdiam. Tak satu pun bicara. Belum sempat Fahri menjawab, pintu gerbang terbuka keras. Bu Hajah Rani melangkah cepat, dan tanpa ragu, ia menendang Fahri tepat di perut. Tubuh kecil itu terpelanting ke trotoar. Kaleng penyok itu terlempar. Koin-koin yang ia kumpulkan sepanjang pagi berhamburan ke selokan. Lututnya berdarah. Telapak kakinya tergores batu. Namun Fahri tidak menangis. Ia hanya diam. Perlahan bangkit. Satu persatu koin ia punguti. Lalu ia berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, beberapa warga hanya berbisik. Tapi tak satu pun mendekat. Bu Hajah Rani berdiri di depan rumah, mengibaskan gamisnya. "Dasar pembawa sial," gumamnya sambil menutup gerbang. Langit malam di kawasan perumahan itu tampak jernih. Bintang bertaburan,
Angin bertiup pelan, dan suasana terlihat damai seperti biasanya. Tapi di rumah besar milik Bu Hajah Rani, ada sesuatu yang berbeda. Setelah salat Isya, Bu Hajah duduk santai di ruang tamu. Televisi menyala pelan, sementara tangannya memegang tasbih berwarna hitam yang biasa ia putar sambil menonton. Wajahnya terlihat lelah, tapi masih menyisakan amarah dari kejadian siang tadi. Anak seperti itu cuma bikin kotor lingkungan, gumamnya pelan. Ia menyedot minuman dingin dari gelas tingginya, lalu memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia membuka mata, menoleh ke arah jendela depan. Tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela dan mengintip. Jalanan sepi. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada orang lewat. Hanya pohon-pohon yang bergoyang pelan ditiup angin. Bu Hajah menarik napas panjang. Mungkin suara ranting, katanya menenangkan diri. Ia kembali duduk. Namun belum sampai 5 detik, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dan dari arah belakang rumah. Bu Hajah menoleh cepat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati. Lampu lorong menyala redup. Angin dingin masuk lewat celah pintu belakang yang tidak tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai jendela dapur. Tak ada siapapun. Tapi matanya tertahan. Di kaca jendela, ada bekas telapak tangan kecil. Berlumuran tanah. Tepat di tengah. Seperti seseorang baru saja menyentuh kaca dari luar. Bu Hajah mundur cepat dan menutup tirai. Matanya membesar. Nafasnya mulai tersengal. Ia bergegas kembali ke ruang tamu. Baru saja ia duduk, suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari jendela, tapi dari pintu utama. Tok, tok, tok. Ia meraih ponsel dan mencoba menelepon satpam perumahan. Namun layar ponselnya tidak merespons. Sinyal hilang. Layar tiba-tiba gelap. Ketukan masih terdengar. Perlahan, ia berjalan ke arah pintu. Ia tidak berani membukanya. Ia hanya mengintip dari celah tirai. Di luar, jalanan tetap kosong. Tapi, ada sesuatu yang kini tergeletak di depan gerbang rumahnya. Sebuah kaleng. Kaleng bekas biskuit. Penyok. Penuh noda tanah. Dan di permukaannya masih ada tulisan pudar. Sedekah untuk anak yatim. Bu Hajah menatapnya lekat-lekat. Tangannya gemetar. Itu, kaleng anak itu. Bisiknya. Ia buru-buru menutup semua tirai, mematikan lampu taman, dan masuk ke kamarnya. Pintu kamar dikunci rapat. Tapi malam belum selesai. Di balik keheningan, suara logam mulai terdengar. Seperti sesuatu yang diseret di atas keramik. Perlahan. Terus-menerus. Grek, grek, grek. Dan malam itu baru saja dimulai. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah Bu Hajah Rani masih tertutup rapat. Tirai jendela tak terbuka sedikit pun. Lampu-lampu dalam rumah tetap menyala, seolah malam belum benar-benar pergi. Di dalam kamar, Bu Hajah duduk mematung di pinggir ranjang. Wajahnya pucat, mata sembab. Ia belum tidur sejak suara kaleng dan ketukan itu mulai terdengar. Tangannya masih gemetar saat menyentuh gagang pintu kamar mandi. Ia mencoba berdiri. Mungkin, menyiram wajah akan membantu meredakan kecemasan. Ia melangkah pelan ke kamar mandi yang dingin. Seluruh dindingnya dilapisi keramik putih. Cermin besar tergantung di atas wastafel. Ia menatap bayangannya. Tapi langkahnya terhenti. Di dalam pantulan cermin, bukan hanya wajahnya yang terlihat. Di sudut cermin, berdiri sosok kecil dengan tubuh kurus, rambut kusut, dan wajah tertutup kotoran. Mata sosok itu menatap lurus ke arahnya. Dengan panik, Bu Hajah menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu telah lenyap. Namun di permukaan kaca, muncul tulisan samar.
seperti bekas uap air. Saya belum makan. Bu Hajah mundur. Tubuhnya membentur dinding kamar mandi. Jantungnya berdetak kencang. Napasnya tersengal. Ia keluar dari kamar mandi sambil menjatuhkan handuk dan alat salat yang tergantung di pintu. Dalam ketakutan, ia berteriak memanggil asisten rumah tangganya. Tapi tidak ada yang datang. Ia baru teringat. Semalam ia menyuruh semua pembantu pulang. Sekarang ia benar-benar sendirian di rumah besar itu. Ia mengambil ponsel dari meja rias. Kali ini sinyal kembali muncul. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi sahabat pengajiannya, Ustazah Nur. Suara di seberang terdengar. Nur, aku butuh kamu ke rumah sekarang. Ada yang aneh. Kaleng itu, anak itu. Tiba-tiba, sambungan terputus. Bukan karena sinyal, tapi karena suara dari dalam rumah mengambil alih keheningan. Tring, klang. Dari arah dapur terdengar suara kaleng jatuh. Diikuti dengan suara logam diseret perlahan di atas lantai keramik. Grek, grek. Bu Hajah menjatuhkan ponsel. Ia tak lagi kuat berdiri. Napasnya tercekat. Tapi suara itu terus mendekat. Perlahan. Teratur. Di ruang tamu, matanya menangkap sesuatu di bawah meja kaca. Sepasang jejak kaki kecil. Kotor. Basah. Membekas di permadani mahal. Jejak itu datang dari arah pintu dan mengarah ke tangga menuju lantai atas. Dengan tubuh gemetar, Bu Hajah berdiri. Ia menatap jejak itu tanpa berkedip. Hatinya menolak, tapi kakinya melangkah mengikuti arah jejak. Tangga demi tangga ia lewati, tubuhnya terasa berat. Seolah ada yang menariknya untuk kembali, tapi ia tak bisa berhenti. Di atas, ruang keluarga gelap. Hanya cahaya lampu malam yang samar menyinari perabot mahal. Bayangan bergerak-gerak di sudut ruangan. Sampai di ujung lorong, satu pintu kamar sedikit terbuka. Dan dari balik pintu itu, terdengar bunyi kaleng yang digeser pelan. Grek, grek. Bu Hajah mendekat. Napasnya tertahan. Tangan kanannya meraih gagang pintu. Ia mendorongnya perlahan. Dan di dalam, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Anak yatim itu. Fahri berdiri di tengah kamar tidur lantai atas. Tubuhnya kurus, bajunya masih compang-camping, dan wajahnya tertutup noda tanah yang mengering. Tangannya menggenggam kaleng penyok yang tadi dilemparkan Bu Hajah siang itu. Kamar itu begitu mewah. Lampu gantung kristal menggantung di atas tempat tidur besar dengan sprei berwarna emas. Tapi keberadaan Fahri membuat suasana ruangan itu terasa dingin, sunyi, dan tidak nyaman. Tanpa bicara sepatah kata pun, Fahri mengangkat kaleng itu, lalu melemparkannya ke lantai. Denting. Kaleng itu berguling pelan, menghantam dinding, dan berhenti. Beberapa koin di dalamnya jatuh, berserakan di lantai. Bunyi logamnya memantul di dinding kamar yang hening, seperti menertawakan kesombongan. Bu Hajah Rani mundur beberapa langkah. Kakinya gemetar. Napasnya tercekat. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Tapi suara itu kembali terdengar. Grek, grek, grek. Dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari tempat yang tak bisa dijangkau mata, suara kaleng diseret semakin jelas, semakin keras. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup sendiri. Brah! Bu Hajah menjerit kecil. Ia berbalik, mencoba membuka pintu, tapi pintu terkunci rapat. Lampu kamar meredup perlahan. Setiap sudut ruangan diselimuti bayangan. Udara mendadak dingin seperti malam di tengah musim hujan. Tubuhnya menggigil. Ia berbalik. Fahri tidak lagi di tengah ruangan. Ia berdiri di pojok, menatapnya. Diam, tapi matanya seolah menembus isi hati. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara Bu Hajah terdengar pelan, nyaris berbisik. Tapi Fahri tak menjawab. Langkah kakinya perlahan maju. Bu Hajah mundur. Tapi sebelum bisa bergerak jauh, terdengar suara ketukan dari arah luar. Tok, tok, tok.
Ketukan itu berasal dari arah pintu utama di bawah. Tapi keras. Seperti seseorang ingin menerobos masuk. Fahri berhenti melangkah. Ia menoleh ke belakang, seakan memberi isyarat kepada Bu Hajah untuk ikut. Tapi tubuh Bu Hajah tak bisa bergerak. Kakinya seperti tertanam. Tangan Fahri mengarah ke gagang pintu kamar. Lalu ia perlahan memutarnya. Tapi sebelum pintu benar-benar terbuka, bumi seolah berguncang. Suara berat terdengar dari bawah lantai. Seperti batu besar yang digeser. Seperti tanah yang retak perlahan. Getarannya merambat ke seluruh ruangan. Lampu gantung di atas kepala Bu Hajah bergoyang pelan. Ketukan di bawah semakin keras. Fahri berdiri diam, menghadap pintu, sementara suara tanah seperti pecah dari dalam bumi. Grek, grek, duk, grrrrr. Dan di balik jendela, langit mulai berubah warna. Awan gelap menggulung. Cahaya bulan lenyap. Sebuah lingkaran merah mulai terbentuk di langit, berputar perlahan. Tapi semua itu tak mampu mengalihkan perhatian Bu Hajah dari satu hal. Tatapan mata Fahri. Tatapan yang tidak meminta belas kasihan, tapi menunjukkan luka yang tak bisa dilupakan. Ruang tamu di lantai bawah mulai berguncang. Dinding rumah bergetar seperti ditumbuk dari dalam. Tapi suara ketukan itu kini berubah menjadi derap langkah kecil. Berulang. Teratur. Seperti suara kaki anak-anak, tapi berasal dari segala arah. Bu Hajah membuka pintu kamar perlahan. Lorong lantai atas tampak kosong, tapi suara langkah itu masih terdengar. Bergerak di lantai kayu, menyusuri tangga, lalu mengitari rumah besar itu seolah tahu setiap sudutnya. Dengan napas terputus-putus, ia turun ke lantai bawah. Langkahnya goyah. Sesekali ia berpegangan pada dinding. Di tengah ruang tamu, ia melihat bekas jejak kaki kecil basah, baru saja tercetak di permadani. Jejak itu memanjang ke arah dapur. Saat ia melewati ruang keluarga, lampu tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh rumah. Namun dari balik kegelapan itu, suara kaleng penyok kembali terdengar. Lebih jelas. Lebih dalam. Klang. Klang. Grek. Bu Hajah berdiri di dekat jendela belakang. Di balik kaca, ia melihat sesuatu berputar-putar di luar rumah. Bayangan. Sama. Seperti sosok-sosok kecil yang tak bisa dijelaskan. Mereka berlari mengelilingi rumah, tapi tidak menyentuh tanah. Mereka melayang rendah. Langit semakin merah. Bukan seperti senja, tapi seperti darah yang menguap. Lingkaran merah di langit terus berputar perlahan, menyala seperti bara. Udara menjadi dingin. Bahkan napas Bu Hajah tampak mengepul. Tiba-tiba, suara langkah kaki berhenti. Senyap. Tapi di tengah keheningan itu, Bu Hajah merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Fahri. Ia berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya tidak berubah. Tubuh kus. Baju kotor. Tapi kali ini, ada cahaya samar di balik sosok kecil itu. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menerangi wajahnya yang terluka namun damai. Tanpa berkata-kata, Fahri kembali berjalan menuju pintu utama. Tangannya mengarah ke gagang pintu. Bu Hajah masih berdiri mematung. Tubuhnya dingin seperti es, tapi peluh mengucur di pelipis. Langkah Fahri berhenti tepat di depan pintu. Namun sebelum membuka, duk, pintu bergetar hebat. Seperti ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Getaran itu merambat ke seluruh lantai. Jendela berderak. Gorden melambai. Dan di langit luar, cahaya merah memancar kuat hingga menembus celah tirai. Sesuatu di luar sana mencoba masuk. Bu Hajah tidak bisa bergerak. Tangannya menggenggam dinding. Tapi saat ia menatap pintu, pintu itu mulai membuka perlahan. Sendiri. Tanpa disentuh siapapun. Dari luar, muncul sosok besar. Tidak jelas bentuknya. Tapi matanya bersinar tajam, dalam,
dan menembus segala kesombongan yang pernah disimpan Bu Hajah dalam hatinya. Di balik tubuh besar itu, tangan kecil Fahri terangkat, memberi isyarat. Bukan untuk mengusir, bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan. Sosok besar di balik pintu itu berdiri tanpa suara. Udara di sekelilingnya membeku, membuat seisi rumah terasa seperti berada di dasar jurang yang sunyi. Mata sosok itu bersinar redup, bukan menyeramkan, tapi dalam, seperti menatap seluruh isi dada Bu Hajah tanpa ampun. Bu Hajah tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa tubuhnya lumpuh, tak lagi bisa digerakkan. Tubuhnya terasa ringan, tapi jantungnya berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Lalu perlahan, sosok besar itu membuka jubah yang menyelimutinya. Cahaya keemasan memancar dari balik kain lusuh itu. Cahaya itu menyelimuti seluruh ruang tamu, menyingkirkan kegelapan, menembus bayangan-bayangan yang selama ini bersembunyi di hati Bu Hajah. Dan dari dalam cahaya itu, Fahri muncul kembali. Namun kali ini bukan sebagai bocah kotor yang kelaparan. Wajahnya bersih, penuh ketenangan. Tapi sorot matanya tetap sama, tajam, menyampaikan luka tanpa suara. Bu Hajah merasa tubuhnya mulai mengambang. Bukan melayang secara harfiah, tapi jiwanya seperti dicabut dari kenyataan. Waktu seolah melambat. Setiap detik menjadi berat. Setiap napas seperti tersendat. Dalam cahaya itu, Bu Hajah melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ingatan demi ingatan menyerbu pikirannya. Ia melihat dirinya menolak anak-anak lain. Mengusir seorang ibu tua dari teras rumah karena bau tubuhnya. Memarahi pembantu karena lupa menyusun piring-piring mahal. Menutup pintu ketika seorang lelaki tua meminta air untuk obatnya. Dan kemudian, kejadian siang tadi. Saat Fahri berdiri lemah di depan gerbang. Saat kaleng itu diangkat dengan harap. Saat ia memilih menendang bocah itu tanpa ragu, di hadapan banyak orang. Setiap adegan kembali muncul, bukan sekadar tayangan, tapi sebagai rasa. Dadanya sesak, kepalanya berat, dan dari dalam cahaya itu, terdengar suara lembut, tapi sangat tajam. Sekarang kau tahu rasanya. Tubuh Bu Hajah terasa terbakar dari dalam. Bukan karena api, tapi karena penyesalan yang menyala dalam dirinya. Setiap kata kasar yang ia lontarkan seolah kembali menghantam tubuhnya. Setiap tindakan sombong yang dulu ia banggakan, kini menjadi beban yang mencekik. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia ingin lari, tapi kakinya menolak bergerak. Hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya jatuh satu persatu, mengalir pelan membasahi pipinya. Kenapa kamu menendang saya? Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dalam. Seperti keluar dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, cahaya keemasan itu memudar. Langit di luar berubah hitam legam. Kilat menyambar langit. Membelah awan. Angin menerpa jendela dengan keras. Rumah Bu Hajah berguncang seperti ingin runtuh. Tapi semuanya hanya terjadi di dalam hatinya. Di dalam batinnya yang kini terkoyak. Ia tersungkur ke lantai, memeluk kakinya sendiri, menangis seperti anak kecil. Dan di hadapannya, Fahri masih berdiri. Tapi kini tak ada kebencian di wajahnya. Hanya satu hal yang tersisa. Pengampunan. Di tengah keheningan yang terasa abadi, Fahri berdiri tanpa kata. Tubuhnya yang kecil memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bu Hajah masih tersungkur di lantai, tubuhnya lemas, napasnya terengah, dan pikirannya seperti kosong. Tapi ada yang berubah. Tangisnya mulai mereda, bukan karena rasa takut telah hilang, tapi karena hatinya mulai terbuka. Ia menatap Fahri perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Bukan karena ukuran tubuh, tapi karena keangkuhan yang selama ini ia peluk ternyata tidak lebih dari debu. Fahri tidak melangkah maju. Ia hanya memandangi wanita yang tadi siang menendangnya seperti sampah. Namun kini,
Sorot matanya tidak lagi menyimpan luka yang tajam. Ada sesuatu yang lain. Ada ketulusan yang tak lazim bagi seorang anak kecil yang telah dihina, diusir, bahkan disakiti di depan umum. Langkah Fahri berbalik. Ia berjalan menuju pintu utama yang masih terbuka sebagian. Cahaya merah dari luar sudah memudar. Langit kembali gelap, tanpa bintang. Suara angin perlahan menghilang. Rumah itu kembali tenang. Bu Hajah mencoba berdiri. Kakinya goyah, tapi ia memaksakan diri. Ia mengikuti langkah Fahri dengan mata yang masih sembab. Fahri, suaranya nyaris tak terdengar. Anak itu berhenti sejenak. Ia menoleh. Senyuman kecil muncul di sudut bibirnya. Lalu ia keluar dari rumah itu, meninggalkan hanya kaleng penyok dan beberapa koin yang masih berserakan di ruang tamu. Saat pintu tertutup perlahan, udara di dalam rumah kembali hangat. Tapi suasana tak akan pernah sama. Tidak untuk Bu Hajah Rani. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang telah pecah. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki dengan doa panjang atau sumbangan besar. Namun bisa diperbaiki dengan sebuah permulaan. Bu Hajah melangkah ke tengah ruang tamu. Ia menatap kaleng penyok di lantai. Perlahan, ia duduk di sampingnya. Tangannya meraih kaleng itu dan menggenggamnya erat. Di dalam kaleng itu, hanya ada 4 keping koin. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai uang. Ia melihatnya sebagai peringatan. Dan sebagai kesempatan. Sahabat semua, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga, bahwa jangan pernah meremehkan orang yang tampak lemah di mata kita. Mungkin mereka tak punya harta, tak punya daya, namun di hadapan Allah, mereka lebih mulia dari siapapun yang sombong dan angkuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maun ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Maun 1-3. Semoga kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Mari kita buka hati, ringankan tangan, dan lembutkan sikap terhadap siapapun, terlebih kepada anak yatim dan orang yang membutuhkan. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan, semata-mata agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa yang digambarkan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kalian merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel Hikmah Karomah agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.